Pak Aseng ini banyak menyembuhkan orang-orang yang sakit kanker, Ya, betul. tumor, Ya, jantung, Ya. diabetes, autoimun, dan lain sebagainya. ya. Rahasianya apa Pak Aseng? Udah datang udah dalam keadaan buta, matanya udah rusak. Oke. Dan bertahun-tahun mereka udah berobat kemana-mana juga. Dan nggak sembuh? Nggak. Ketemu Tabik Seng sembuh? Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang tips kesehatan yang tujuannya supaya kita hidup lebih sehat. Dengan siapa? Dengan sahabat saya yang luar biasa, yang sampai memiliki julukan Tabik Seng. Oke, siapakah beliau? Kita salam, selamat datang Pak Tan Seng Liang. Apa kabar Pak Seng? Luar biasa. Luar biasa. Oke, langsung aja saya mau nanya ya. Sudah berapa lama Pak Aseng ada di bidang kesehatan ini? 30 tahun. 30 tahun? Ya. 30 tahun, oke. Kenapa tertarik di dunia kesehatan Pak Aseng? Karena pada waktu itu, waktu umur 30 saya udah sakit-sakitan. Pak Aseng umur 30 tahun sakit-sakitan? Ya, betul. Sekarang berarti udah berapa nih usianya? 30 tahun Usianya berarti? sekarang 62. 62, kita lihat ya, ini wajahnya masih kayak 50-an. Artinya memang beliau adalah praktisi kesehatan. Oke, kita akan gali lebih dalam lagi. Selama 30 tahun ini Pak Aseng menggeluti tentang kesehatan. Ya. Oke, Pak Aseng belajar dari mana aja sih? Saya belajar dari buku-buku yang saya baca. Oke, Terus saya nonton film dokumenter tentang kesehatan. oke, baca buku, film dokumenter kesehatan, Ya. kemudian? Sama ikut seminar kesehatan. Oke, boleh tahu nggak kira-kira ya, selama 30 tahun ini lebih kurang, sudah berapa banyak buku Pak Aseng baca? Buku sih cukup banyak. Cuman memang mungkin puluhan buku yang benar-benar saya baca. Buku saya ada ratusan. Ratusan, oke. Nah, Tapi saya baca yang saya dalami dalami ya kira-kira sekitar puluhan buku lah. Oke. Buku luar, lokal, apa impor, apa buku apa nih? Ada buku luar, cuman memang nggak terlalu banyak. Oke. Saya lebih banyak buku-buku dalam yang udah terbang di Indonesia. Oke. Dari buku, dari Film dokumenter, kemudian Dari ikut seminar juga. ikut seminar. Oke. Dan selama ini berarti Pak Aseng secara ilmu kesehatannya udah luar biasa ya? Saya memang selama 30 tahun tapi benar-benar mulai ngerti ya 20 tahun inilah. 20 tahun ini. Sejak bergabung dengan KK Indonesia. Oke. Motivasinya apa Pak Aseng? Motivasi sebenarnya yang pertama Ya, sih ya. menemuin diri sendiri. Karena waktu itu nggak ada jawaban. Saya udah ke dokter, saya punya mah, udah bertahun-tahun tidak sembuh. Berarti mantan orang yang sakit-sakitan dong? Betul. Dan Saya punya sinusitis lagi, Punya sinusitis, punya ambeien, punya ambeien, lalu punya autoimun. autoimun, waduh. Kayaknya Komplit, banyak-banyak. Oke, luar biasa. Komplit. Tapi itu yang menjadi motivasi Pak Aseng untuk belajar kesehatan. Ya, karena saya mau cari jawaban apa sih yang menyebabkan orang sakit Oke. dan gimana cara menyembuhkannya. Dan kendala-kendala yang Pak Aseng sebut tadi, autoimun, ambeien, dan segala macamnya sekarang udah? Ya sekarang sih saya sanggup membantu menyembuhkannya. Oke, karena Anda udah sembuh, Anda Ya. sebagai kisah nyata sendiri. Ya. Oke. Nggak heran kalau di tangan saya itu saya dapat berita dan bahwa Pak Aseng ini banyak menyembuhkan orang-orang yang sakit kanker, Ya, betul. tumor, Ya, jantung, diabetes, autoimun, dan lain sebagainya. ya. Rahasianya apa Pak Aseng? Rahasianya memang mesti jaga pola makan untuk sehat, Oke. pola makan dan pola minum. Pola makan dan pola minum. dan Oke. pola hidup juga sebetulnya. Pola hidup. Oke. Pola makan apa yang mesti dimakan? Makanan yang sehat menurut saya ada dua. Satu sayur mentah dan buah-buahan. Sayur mentah dan buah-buahan. Nah, cuman buah-buahan kelemahannya kan terlalu banyak gula. Jadi kita boleh makan tapi jangan terlalu banyak kalau untuk buah-buahan. Oke. Khususnya buah-buah yang manis ya. Ya, Jangan betul. Jangan dikurangi. banyak, kurangin. Oke, lalu sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Oke. Masalahnya adalah sayur-sayuran kan sekarang orang takut apa tuh pestisida ya. Ya, Solusinya gimana tuh? solusinya memang mesti makan sayur organik.
Oke, artinya Pak Aseng itu menyarankan ke pasien-pasien yang ke Pak Aseng itu pertama itu ganti pola makan dan pola minum. Pola makan dan pola minum. Oke, minumnya apa? Minumnya tentu mesti nggak bisa sembarangan air diminum. Oke. Saya di rumah punya buku air satu koper besar khusus tentang air. Oke. Mungkin ada belasan buku tentang air. Oke, artinya air yang apa nih? Kriteria airnya apa yang bagus? Kriteria air yang bagus ya kriteria air yang tidak mengandung mineral, karena mineral di dalam air itu dibatasi. Karena memang kalau mineral di dalam air kan mineral anorganik, itu nggak bagus bagi tubuh. Kalau masuk ke dalam tubuh pun menjadi penyumbatan di pembuluh darah, karena pengerasan pembuluh darah itu datangnya dari air mineral anorganik itu. Dan bisa jadi batu empedu, batu ginjal. Itu semua datangnya pengapuran. Jadi menurut pasien air apa nih yang bagus nih? Air yang bagus ya satu air distilasi yang non mineral atau yang pakai saringan reverse osmosis. Itu bagus. Ya, karena itu RO ya. RO betul. RO, karena itu mengandung mineral yang sangat sedikit. Rata-rata kalau air RO kan mineralnya di bawah 20 mg per liternya. Jadi pengalaman pasien sembuhkan begitu banyak pasien ya dari penyakit yang berat sampai yang sedang sampai yang biasa itu rata-rata udah sembuh dan banyak sekali testimoni yang saya dengar juga. Pertama yang tadi Pak Aseng katakan adalah dari pola makan dan pola minum. Ya, pola hidup ya. Pola hidup betul. Setelah itu perbaikan apa nih? Tentu mesti karena kalau pola makan kan kita makan sayur gimana hebat kita makan sayur. Padahal kita butuh banyak jumlah yang besar. Jumlah yang besar nutrisi. Artinya ya kalau nggak pakai juicer mesti ditambah juga food supplement dari luar. Karena nggak ada makanan yang sempurna yang mengandung semua gizi komplit. Ini bagus nih. Kenapa butuh food supplement? Kan ada yang yang penting gua makan sayur aja deh. Yang penting gua kurangi makan daging deh, misalnya ya. Betul. Saya nggak perlu food supplement. Itu gimana nih? Karena kalau misalnya di sayur pakcoy cuman ada zat tertentu aja. Nah, sedangkan kita butuh vitamin dan mineralnya cukup banyak. Dan nggak ada makanan seperti sayur ini, nggak ada satu sayur komplit semua. Berarti untuk mencukupi nutrisi yang kita butuhkan, artinya kita nggak bisa cuma makan sayur satu jenis tertentu. Betul. Kita butuh banyak jenis. Sedangkan nggak mungkin kita makan dalam kondisi yang variannya banyak dan porsi yang besar. Betul. Nggak mungkin. Betul. Itulah alasan kenapa food supplement. Jadi Pak Aseng menyarankan pasien-pasien sakit, Pak Aseng menyembuhkannya dengan cara mereka ubah pola makan, pola hidup, pola minum, kemudian tambah dengan food supplement. Nutrisi, betul. Cuman kadang-kadang terus terang, pasien saya juga kadang-kadang ada yang nggak punya uang cukup. Jadi mereka beli food supplementnya juga terbatas. Saya selalu juga anjurin mereka juga minum jus sayur. Jus sayur. Jadi food supplement plus ada jus sayur yang Bapak sarankan. Berarti kayak kondisi begini artinya kita lihat sekarang kan dari pola kan info Pak Aseng adalah pertama perbaiki pola hidup dulu ya, pola makannya. Dengan gaya hidup sekarang nih. Kira-kira menurut Pak Aseng yang Pak Aseng lihat, ancaman-ancaman kesehatan apa sih yang akan terjadi kalau dengan cara pola hidup yang mungkin makannya kurang baik atau gimana? Karena dengan pola sekarang kan kita lihatlah restoran di mana-mana, kafe di mana-mana. Jadi orang-orang itu jarang kalau ke kafe udah pasti minumannya kekinian. Mengandung gula yang tinggi. Enak ya. Mengandung gula yang tinggi. Terus makanan juga mengandung mungkin vetsin atau sodium glutamat ya. Yang tinggi. Terus belum lagi terlalu banyak pilihan belum lagi makanan-makanan kemasan yang mengandung pewarna buatan, pengawet buatan itu mengancam kesehatan kita. Dan mudah didapat. Betul. Dan orang pengennya instan kan. Lalu gimana nih? Mau nggak mau, mesti makan yang sehat. Betul, mesti ada tambahan makanan yang sehat. Kalau nggak bisa ya?
susah di zaman sekarang ini untuk sehat. Jadi kalau diterusin nih, ancaman penyakit apa nih kalau diterusin? Dengan manis-manis, yang kalengan, Ya. yang instan, kalau diterusin nih, ancaman penyakit apa nih yang bakal muncul? Yang paling bahaya sih sebetulnya kanker. Kanker Nah, ya? tapi yang paling saya ketemukan hampir setiap hari ya, Ya. yang diabetes. Diabetes ya? Nah, karena gula di mana-mana. Iya, karena saya lihat Pak Aseng dari penyembuhan pasien diabetes itu banyak yang sembuh dengan Pak Aseng. Ya, Batas normalnya diabetes di angka berapa ya? Batas gula ya? batas gula paling bagus di bawah 100, tapi Di bawah sampai 100. 109 kan masih normal. Masih Masih aman oke, ya? masih Oke, aman. pertanyaan saya, pasien yang hampiri Pak Aseng minta tolong disembuhkan dengan metode Pak Aseng, itu mereka yang data itu diabetesnya udah di angka berapa Pak Aseng? Wah, kadang-kadang saya ketemu sampai yang 500 juga ada, Wow, yang 400. itu bisa pecah loh pembuluh Ya, darah. udah datang udah dalam keadaan buta, matanya udah rusak. Oke. Dan bertahun-tahun mereka udah berobat kemana-mana juga. Dan nggak sembuh? Nggak. Ketemu tabib seng sembuh? Itu harus mereka sendiri yang komitmen. Oke. Kalau mereka jaga makanan, jaga minuman, harusnya dalam beberapa bulan juga turun pelan-pelan. Oke, nanti kita Darahnya. simpan ya metodenya seperti apa ya. Oke, ini menarik nih. Pak Aseng adalah salah satu, kalau boleh saya sebut adalah top sales dari 3 produk unggulannya KK. SGF, kemudian SOD, kemudian Romeo. Ya. Dan saya dengar-dengar juga Pak Aseng banyak menggunakan ketiga produk ini, baik satuan maupun kombinasi, Ya. itu menyembuhkan pasien-pasien Pak Aseng. Betul ya? Betul sekali. Pertanyaan saya Pak Aseng, produk ini banyak food supplement. Ya. Kenapa 3 ini yang Pak Aseng yakinkan? Mungkin bisa sharing kali. Oke. Karena Anda tipe pembelajar. Ya. Berarti sebelum Anda memberikan resep saran, Anda pasti pelajari dulu. Betul. Jadi biar shortcut summary, Pak Aseng bisa sharing kenapa Anda pilih ini. Ya. Oke. Dari 3 ini, Ya. 3 produk ini Ya. sudah pasti mereka produk ini aman banget. Oke. Nah, produk yang aman intinya berapa banyak kita makan setiap hari pun tidak akan mengeluarkan efek samping ke badan kita. Aman artinya adalah konsumsi dalam jumlah besar pun tidak ada. Ya. Paling buang lewat pembuangan. Ya. Oke. Oke. Saya perhatikan kira-kira untuk food supplement ada 3 jenis. Satu yang sintetis full, sintetis kimia. Oke, sintetis kimia. Satu lagi yang ekstrak. Ekstrak. Misalnya diambil dari kulit manggis, diambil zat apanya. Diambil zat tertentu. Itu namanya Ya, ekstrak. diambil Oke. dari daun salam, zat Oke, apanya. oke. Atau daun sirsak, diambil apanya. Oke. Nah, itu lumayan bagus, tapi ada yang lebih bagus. Yang cuma dikeringkan atau yang difermentasi. Yang seperti yang ada di alam lah. Jadi makan berapa banyak pun nggak akan overdosis. Intinya food supplement yang bagus itu yang bukan megadosis. Megadosis artinya Pak, biar Megadosis itu pendengar ngerti megadosis. misalnya 500 mg atau 5.000 itu udah pasti megadosis dan itu pasti sintetis. Pasti sintetis. Pasti sintetis. Dan Buatan. efek kalau konsumsi yang sintetis kebanyakan efeknya apa? Untuk jangka pendek aman-aman saja, tapi Jangka untuk pendek jangka aman. panjang pasti ada efek samping. Kena di biasanya. Ya, pasti kalau yang namanya produk masuk, kimia masuk, ya pasti liver, ginjal Pasti terpengaruh. Sudah pasti. Oke. Hanya fungsi metabolismenya akan melemah dan keluar penyakit macam-macam. Oke, artinya hindari yang megadosis, Betul. sintesis ya. Ya, Oke, kemudian apa tadi? Satu lagi apa? Kalau yang ekstrak masih oke. oke. Tapi yang paling bagus adalah yang dikeringkan ya. Ya, dikeringkan atau Atau difermentasi. difermentasi aja. Tidak merubah bentuk. Intinya tidak merubah struktur kimia tertentunya. Oke, berarti kita balik lagi ya. Tadi kita bicara 3 produk tersebut. Ya. Kita mulai dari SGF. SGF kenapa bagus? Nah, SGF bagusnya itu luar biasanya di dalam SGF ada
15 vitamin, 12 mineral, ada 18 asam amino. Wow. Jadi seperti makanan yang sempurna. Makanan sempurna. Ya, kalau makanannya udah sempurna ya sel kita akan membaik dengan sendirinya dan organ juga akan sembuh dengan sendirinya. Oke. Artinya super green food itu bagus karena vitamin, mineral, Asam amino itu cukup sesuai dengan kebutuhan yang kita dibutuhkan butuhkan. oleh badan kita, Itu sel-sel kita. super green food. Ya, Makanan sel ya. Betul. Karena mencukupi semua yang kita butuh. Betul. Karena kayak kita tadi di awal ngomong, nggak mungkin dong kita makan sayur dalam varian yang banyak dan jumlah yang banyak dalam setiap hari. Setiap hari. Oke. Itu super green food. Ya. Kemudian kita lanjut apa lagi? SOD. SOD. Oke. Ya. SOD kenapa? SOD itu fungsinya untuk hancurin lemak peroksida. Lemak peroksida itu sifatnya menempel dan menyumbat di pembuluh darah. Nah, dengan niwana SOD akan membersihkan pembuluh darah. Intinya kalau pembuluh darah Anda kotor, bagaimana nutrisi akan sampai ke sel-sel kulit kita. Oke, berarti fungsi utama SOD adalah? Fungsinya untuk membersihkan pembuluh darah. Oke, membersihkan pembuluh darah. Supaya vitamin, nutrisi, Oksigen lancar. Masuk ke sel-sel Itu tubuh fungsi kita. utama SOD. Betul. Oke. SOD terbuat dari apa, Pak Seng? Itu dari jeruk yuzu Jepang, dari gandum, dari teh hijau, banyak macam. Banyak ya? Ya, sebagai antioksidan alami juga. Oke. Dan di dalamnya ada, luar biasanya ada 14 macam antioksidan. 14 macam 14 antioksidan. macam. Artinya SOD ini secara penelitian, jurnal dan lain-lain itu harusnya sudah sangat apa? Sudah sangat terbukti. Sangat terbukti. Dan Profesor Yuki Niwa juga dia gunakan di 14 kliniknya hampir di seluruh Jepang. 14 klinik. Ya, di 14 kota. Oke. Boleh cek. Oke, nanti kita di deskripsi ini kita akan masukin link-link yang tadi Pak Seng katakan tentang info-info produk yang disampaikan. Oke, kemudian yang satu lagi nih, raw meal. Oke, kan SGF udah, SOD udah, raw meal. Kenapa pilihannya Pak Seng jatuh di raw meal? Dan terbukti memang banyak menyembuhkan ya. Oke. Biasanya orang kalau sakit mulai dari pencernaannya dulu. Saya ingat, saya umur belasan tahun udah kena mah akut. Intinya kalau telat makan nggak bisa bangun lagi, sakitnya luar biasa. Dan itu saya derita belasan tahun tanpa dapat jawaban. Jadi kalau pencernaan jelek, karena ini pabriknya. Kita ngolah nutrisi kan, ngambil nutrisi untuk dimasukin ke pembuluh darah kita kan dari pencernaan, diserapnya. Oke, jadi bisa dikatakan sehat tidak sehat, itu dimulai dari pencernaan. Berarti pencernaannya buruk, kesehatan buruk. Pasti punya. Pencernaannya baik, kesehatan baik. Artinya raw meal menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki pencernaan. Betul, untuk memperbaiki kesehatan kita secara keseluruhan. Oke, apalagi nih hebatnya raw meal? Raw meal di dalamnya kan ada enzim, ada serat, dan saya pribadi dulu ambeien. Bayangkan keluar darah, duduk salah, tidur salah, sakitnya luar biasa, semua salah betul. Nah, itu pun sembuh tanpa operasi. Memang belum terlalu besar, tapi sembuh. Dulu sakitnya luar biasa. Kalau udahlah, mau tidur salah, iya betul. Udah clear semua. Clear sekarang. Dan pasien yang ketemu pasien juga banyak yang sembuh juga. Kalau masih belum terlalu besar lah. Oke, selain urusan enzim lalu seratnya tinggi, apalagi sih menurut pasien yang benar? Yang hebat. Nah, yang hebatnya kan raw meal itu terdiri dari 48 bahan alami. Ada sayuran, ada buah-buahan, ada biji-bijian, ada umbi-umbian. 48? Iya, coba Anda beli aja jus di restoran. Harganya berapa satu gelas lah. Jadi pilih berapa buah jadi satu, iya. 3 macam aja. 20.000. Saya baru pulang dari Bali. 3 macam aja kalau di Bali di kafe harga jus sekitar 30 sampai 50.000. 3 buah ya. Ya, jadi raw meal kita sangat terjangkau. Itu 48. 48. Nyarinya aja belum tentu ketemu. Ya memang sih gimana kita bisa kumpulin semua buah kita minum sekali di jus sekaligus kan. Betul. Jadi kehebatan raw meal itu 48. Ya. Kandungan dari buah, biji-bijian,
sayur, umi-umian. Umi-umian, wah mantap. Oh itu alasan kenapa Ya. itu ya. Oke. Cerita dong sedikit testimoni di depan, kan tadi kita bahwa menyembuhkan banyak nih, yang tumor, yang kanker, yang diabetes, yang autoimun dan sebagainya. Cerita dong beberapa kasus yang Pak Aseng tangani, yang mungkin secara medis sudah give up, tapi mereka ketemu Pak Aseng, Pak Aseng menyarankan mereka dengan food supplement tadi kita ngomong, SGF, SOD, Romil, dan pola hidup ganti, dan sembuh kembali. Ada nggak Pak Aseng? Saya pernah nangani anak umur 7 bulan. Anak 7 bulan? Anak 7 bulan kena kanker. Pada waktu itu juga saya belum yakin, karena belum pernah nangani anak 7 bulan kena kanker. Oke. Lalu? Nama penyakitnya, diri. Ya betul. Karena percaya, apa gimana nih? Coba-coba. Sebetulnya saya cukup yakin, cuman belum pernah nangani bayi. Oke. Dan waktu itu orang tuanya juga udah masuk rumah sakit dan udah nanya ke dokternya, sempat dibawa ke Darmais, dan di Darmais ada 2 kasus, dua-duanya meninggal. Oke. Jadi akhirnya si anak itu bawa kembali ke Bandung, dan akhirnya orang tuanya kata mereka ya oke lah, mau coba. Kata saya sih belum pernah nangani terus terang. Tapi kalau mau ya kita coba. Ternyata waktu bulan pertama aja mulai benjolannya, nama penyakit kankernya namanya Kanker yang urusan dengan kepala? Betul. Nah, dia keluar benjolan. Benjolan di kepala? Di kepala keluar benjolan, dan ternyata kankernya itu makan tulangnya, tulang tengkoraknya dimakan sama sel kankernya juga. Oke. Terus keluar benjolan, dan pernah dioperasi 2 kali dan keluar lagi. Oke. Mungkin ada beberapa benjolan lah di kepalanya. Lalu solusi Pak Aseng ke bayi itu apa aja yang dikonsumsi? Saran Pak Aseng ke Karena kan masih bayi. Ya. Waktu itu saya sarankan cuma Niwana SOD, karena Niwana SOD hanya bisa aja. cuma dimasukin lewat susu. Oke. Dan itu saya kasih juga jus. Pada waktu itu memang tahun 2004 kalau nggak salah. Pada waktu itu memang kondisi KK Indonesia belum punya Romil. Oke. Jadi saya sarankan jus sayur. Jus sayur. Dan ternyata dalam sebulan itu benjolannya mulai ngecil dan ada yang pecah, yang gede-gedenya. Dalam sebulan benjolannya mengecil dan ada sebagian pecah. Pecah. Dengan SOD. Dengan SOD dan jus sayur. Waduh, oke. Lalu sekarang gimana nih? Anaknya ini gimana nih? Dan anaknya sekarang usianya udah 19 tahun. Wow. Dan anaknya saya dapat berita dan dapat fotonya, anaknya jadi orang yang luar biasa pintar. Juara 1 membaca Al-Quran 20 juz. Wih, hebat loh. Dapat beasiswa lagi, hebatnya. Dari kanker sejak 7 bulan dengan SOD tumbuh sehat. Tumbuh sehat. Kan juara lagi. Juara lagi. Wih, hebat ya. Juara menghafal Al-Quran. Oke. Wah, hebat. Amazing. Iya. Saya cuma bayangin waktu itu kalau dia nggak ketemu Pak Aseng gimana ya? Ya, kebetulan saudaranya kenal sama saya dan percaya. Jadi akhirnya oke lah katanya, coba. Karena memang menurut medis nggak ada. Udah no hope. Ya, no hope. Oke. Itu satu. Ada lagi nggak? Ya, bayi lagi. Bayi lagi. Hidrosefalus. Ini anak spesial cari bayi. Sepertinya kasus banyak. Nah, tapi ya. Sampai saya juga susah menghitungnya, udah cukup banyak selama 20 tahun ini. Cuman yang saya paling ingat dan saya paling merasa ini luar biasa, itu bayi kena hidrosefalus. Oke. Lalu ketemu Pak Aseng. Ya. Usia berapa tuh anak itu waktu kena Pak Aseng? Bulanan lah. Karena kena hidrosefalus, si bayi itu cuman bisa nangis dan makan aja. Cuman bisa tidur aja. Oke. Nggak bisa bangun dari ranjang. Lalu karena kepalanya gede. Lalu solusi Pak Aseng ke yang bersangkutan apa? Karena memang itu orang desa juga terus terang. Biaya juga sangat terbatas. Hanya cuman masuk Niwana. Pada waktu itu juga produk kita cuma ada Niwana. Masuk Niwana karena saya udah pede. Yang kanker sembuh, masa yang ini enggak sih? Hanya dengan persetujuan orang tuanya, oke, kasih Niwana. Hanya masuk Niwana sama
jus sayur juga. Oke. Karena mereka kan bayi kan, Iya. nggak bisa makanan padat, cuman Betul. dimasukin lewat dot, Oke. dimasukin SOD sama sayur, jus sayur. Oke. Singkat cerita, anak itu sekarang Singkat cerita 3 bulan lah, kepalanya mulai mengecil dan beberapa bulan kemudian benar-benar lebih kecil lagi dan Wow. anak itu setelah umur lebih mungkin saya dengar sih udah mungkin 2 tahun ini udah bisa jalan normal seperti bayi biasa. Dan saya tahun kemarin dengar dari teman-temannya, dari orang di daerahnya yang kebetulan datang lagi ke saya dan kena kanker, katanya anak itu sekarang udah bisa sekolah normal. Wih, Dan udah bisa amazing. jalan biasa. Ya. Amazing. Cuman kepalanya memang nggak balik lagi normal seperti orang biasa. Tapi paling tidak kan dia udah Ya bisa udah hidup normal dan dibandingkan sekolah. sebelumnya, Ya betul. Wow. Selain anak kecil deh, ada nggak yang lain? Kencing manis sih. Banyak banget lah kencing Hah? manis. Yang kena kencing manis, Oke. kena diabetes. Gimana tuh? Itu yang Yang dari Pak Sekda cerita dari waktu ketemu udah berapa 300 400 ya. Ya, oke. Itu banyak yang balik lagi jadi normal Oke. dengan diet, benar-benar diet. Oke, kalau diabetes itu apa yang Pak Aseng sarankan ke mereka? Solusinya apa? Solusinya tidak boleh masuk karbohidrat yang bisa bikin spike gula darahnya naik langsung. Oke, Seperti lalu? nasi, beras merah juga udah nggak boleh. Oke. Pokoknya karbo sama gula No. stop, no. Oke. Dan pasti juga buah-buahan, semua buah-buahan di stop dulu. Semua sementara. buah-buahan di stop. Betul. Oke, kemudian makan apa Pak Aseng? Makan Niwana sama Super Green. Niwana dan Super Green Food kita. Oke. Hasilnya, ya, Berapa lama Pak Aseng? ya hasilnya Dari 400 turun menjadi normal berapa lama? biasanya, Biasalah, biasanya dulu sih 5 bulan, Oke. 5 bulan sampai setahun lebih lah. Oke. Ada Tapi yang sampai itu 2 tahun turun. Turun dan Ah, stabil. stabil. Nggak Dan, up and down ya. dan HbA1c-nya juga jadi normal di bawah 5,7 Oke, kalau nggak salah itu adalah puasa yang 3 bulan ya. per 3 bulan. Per 3 bulan ya. Oke, itu yang lebih akurat ya. Ya. Oke. Oke. Bahkan baru-baru ini mungkin 3 bulan yang lalu saya ketemu juga yang sebulan juga udah balik lagi dari 200 lebih balik lagi di bawah 90 gula darahnya. Oh, berarti Cuma dalam sebulan SG dan SOD itu sangat ampuh dong. sangat luar biasa. Apalagi kalau ditambah Romil. Hmm. Jadi kalau di total ada lagi nggak kira-kira testimoni yang wow? Yang mungkin Anda awalnya lihat pun Anda nggak percaya, tapi Anda memberanikan diri karena Anda percaya dengan produknya, dan hasilnya amazing. Ada nggak? Saya pernah nangani yang AIDS lah. Oke. Lalu? AIDS, oke. Lalu? Ya. Lalu datang dan kita kasih 3 produk itu Oke. dan bertahan terus. Udah sampai sekarang sih saya nggak tahu persis. Cuman waktu itu teman-teman dia setelah di bawah setahun lah pada meninggal, dia cuma satu-satunya yang masih survive gara-gara minum produk saya. Kita 3 produk itu? 3 produk itu. SGF, SOD, Di Romil. Romil. Wow, amazing. Ya. Total deh, kira-kira deh, berapa ratus yang pasien sudah sembuhkan? Mungkin Ya, kira-kira. kalau dengan tim ya, Ya, ratusan mah ada. ratusan. Ratusan ada. Oke, Selama 20 tahun ini. oke. Jadi menjadi berkat untuk orang banyak ya. Ya. Oke. Terakhir Pak Aseng, terakhir ya. Apa pesan nih buat teman-teman yang lagi nonton nih? Ya. Pesan apa yang mau Pak Aseng sampaikan yang berkaitan dengan kesehatan? Ya pastikan setiap hari mengkonsumsi sayur-sayuran mentah. Buah-buahan bagus juga, cuman buah-buahan punya kelemahan. Buah-buahan itu terlalu banyak gulanya, fruktosanya tinggi. Itu yang menyebabkan kurang terlalu bagus kalau mengkonsumsi. Buah tertentu ya? Untuk super manis. Super manis, betul. Oke. Kemudian? Jadi sih saya setuju kalau lebih bagus apel saja, tapi jangan terlalu banyak. Tapi kalau sayur sebanyak mungkin itu lebih bagus. Kalau saya Sebanyak mungkin dan seberagam mungkin. Masalahnya memang yang paling penting harus sayurnya yang beragam. Kalau jangan cuman pakcoy aja, atau selada aja, atau romen aja. Nah itu pastikan dan kurangin karbohidrat. Dan kurangin juga gorengan. Oke, jadi Itu kalau, akan... Oke, sorry. Jadi kalau ada yang bilang statementnya dia nggak apa-apa aku makan sayur aja,
aku makan buah aja, Ya. ya, aku nggak butuh suplemen, itu oke. Itu oke, Pak Seng. Oke sih, asal makannya dalam jumlah yang banyak dan beragam. Oke dalam jumlah yang banyak dan beragam. Beragam, betul. Berarti kalau kayak yang sibuk nggak mungkin bisa cari berbagai macam sayuran, berbagai macam apa tuh namanya biji-bijian lain-lain. Ya. Mau nggak mau solusinya adalah Romil yang sangat murah dan sangat praktis. Kapan saja bisa disajikan dalam 2 menit atau 1 menit lah. 1 menit bahkan 1 menit juga udah bisa diminum. Oke, 48 Bahan alami di dalamnya. Oke, closing statement deh terakhir deh. Ya, pesan-pesan. Tadi pesan setengah kan. Ya. Saya masuk jadi saya ingat. Oke, pesannya. Intinya kalau Anda salah makan, tidak akan ada dokter yang bisa menyembuhkan Anda. Tapi kalau Anda makannya sudah benar, Anda tidak perlu lagi ketemu dokter. Oke. Ya, sehat untuk Anda semua. Saya doakan. Pastikan setiap hari mengkonsumsi sayur mentah sebanyak-banyaknya dan seberagamnya. Kalau tidak, Anda tidak sanggup untuk makan sayur yang beragam, ya konsumsi super green food kita atau romil kita. Ya, kalau ditambah SOD sih udah luar biasa menurut saya. Karena satu membersihkan pembuluh darah, satu membersihkan pencernaan Anda, satu memberi nutrisi buat badan Anda. Ya, saya pastikan Anda sehat sepanjang masa. Ya. Oke, kita doain semoga semua sehat selalu. Ya, terima kasih Pak Seng untuk waktunya. Semoga materi hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat.